Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, Pak Ki Agus Salim, putrinya Pak Suyitnyo, dan lain-lain semua keluarga besar Balda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya, dan Allah memberikan kesehatan lebih baik dari sebelumnya. Dan juga kita semua yang saat ini ikut Ratibul Hadat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya dari segala macam bala, dari segala macam mara bahaya. Dan saudara-saudara kita yang saat ini sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah terima, Allah menerima amal ibadahnya, mengampuni dosa-dosanya, dan menjadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat Balda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin bercerita sedikit bahwa kelak pada saat kita dibangkitkan dari alam kubur kita bangkit, kita ada di padang mahsyar, semuanya dalam keadaan resah, semua dalam keadaan gelisah menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking lamanya mereka menunggu keputusan Allah, mereka ketakutan karena nggak jelas nasib kita semua ini nanti bagaimana, belum ada yang tahu. Sehingga berduyun-duyunlah manusia memohon pertolongan kepada Abul Bashar. Abul Bashar bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam juga ternyata begitu diminta pertolongan, beliau juga tidak bisa menolong umat manusia. Seluruh nabi tidak ada yang bisa menolong umat manusia. Nabi-nabi pun hanya bisa berdoa, ya Allah, salimna ya Allah, salimna ya Allah, salimna ya Allah, selamatkan kami, selamatkan kami, selamatkan kami. Nabi pun hanya bisa mendoakan seperti itu. Sampai kemudian sesudah bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam lah yang memberikan petunjuk bahwa yang bisa memberikan syafaat atas izin Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat dikatakan, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling utama atasku pada hari kiamat. Nah, ini aulan nas ini orang yang paling utama itu apa maksudnya? Orang yang paling utama di sini ditafsiri, dijelaskan artinya adalah aqrabuhum wa ahaqquhum bi syafaati Rasulillah. Aqrabuhum, orang yang paling dekat nanti kedudukannya dengan Rasulullah. Dekat sekali duduknya dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling berhak mendapatkan pertolongannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Siapa yang duluan berhak mendapat syafaat Rasulullah? Siapa yang duduknya bisa berdekatan dengan Rasulullah? Dijawab, aktsaruhum, orang yang paling banyak apanya? Paling banyak sholawatnya kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma Allahumma salli wa salli sallim wa wa barik alaih. sallim wa barik alaihi. Maka pada kesempatan ini ayo jangan kurang-kurang baca sholawat supaya kita bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengenal kita. Rasulullah mengenal kita. Bahkan lebih mengenal Rasulullah terhadap kita daripada ibu terhadap anaknya. Saking kenalnya Rasulullah. Tapi lewat apa? Lewat bacaan sholawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, malaikat ada yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan sholawat ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, pada hari ini ada Muhammad Lontara Ramadan membaca sholawat untukmu ya Rasulullah. Bunyinya dibacakan, bunyinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus begitu. Ya Rasulullah, ada Fulan bin Fulan membacakan sholawat untukmu ya Rasulullah. Terus dibacakan. Rasulullah menjawab sholawat dan salamnya. Namun bila hari Jumat istirahat tuh malaikatnya. Loh, kalau istirahat lantas gimana? Pada hari Jumat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendengarkan langsung sholawat kita tanpa perantara dari para malaikat. Jadi hari ini kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nabi Muhammad mendengar suara kita. Maka nanti pada saat di hari kiamat, saat kita membutuhkan pertolongan, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan pertolongan kepada umat manusia. Maka saat kita memanggil ya Rasulullah, ya Rasulullah, pada saat kita memanggil Rasulullah mendengar suara kita dan mengenal kita. Karena kita senantiasa membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam hadis dikatakan man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang membaca salawat satu kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan membalas salawat kita. Allah akan memberikan anugerah kepada orang yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anugerahnya berupa 10 sholawat dari Allah Subhanahu wa taala. 10 sholawat artinya Allah akan mencatat untuk kita kebaikan sebanyak 10 kebaikan. 10 sholawat dari Allah juga berarti Allah akan menghapuskan 10 dosa-dosa kita. Dan juga Allah akan meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, itu satu sholawat. Bagaimana kalau 100 sholawat? Bagaimana kalau 1000 sholawat? Bahkan khusus di hari Jumat. Khusus di hari Jumat ada satu riwayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Man shalla alayya fi kulli jum'atin, orang yang setiap Jumat kok bersolawat kepadaku, tamanina sholatan sebanyak 80 kali. Tamanina marroh sebanyak 80 kali. Ini orang setiap Jumat baca 80 kali selawat. Setiap Jumat baca 80 kali selawat. Ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba tamanina sanah. Allah akan mengampuni 80 tahun dosa-dosanya selama 80 tahun. Masya Allah. Ini dosa, ingat, dosa kecil. Bukan dosa besar. Tapi dosa kecil 80 tahun, Masya Allah, itu numpuk-numpuk jadi dosa gede. Dan Allah akan ampuni cukup dengan salawat. Rasulullah kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, salawat yang bisa menghapuskan dosa-dosa selama 80 tahun itu bunyinya gimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, taqulu, ucapkanlah, kamu berucap, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika
an-nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita baca 80 kali setiap Jumat, maka dosa-dosa kita selama 80 tahun. Kalau Putih ini umur yang baru 75, setiap Jumat baca habis dosa-dosanya. Oh, Masya Allah. Asal di situ dikatakan fi kulli Jum'atin, setiap hari Jumat kita baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itulah dahsyatnya sholawat. Mudah-mudahan kita kelak dikenal oleh Rasulullah SAW. Suara kita dikenal oleh Rasulullah SAW. Kita bisa berdekatan dengan Rasulullah dan mendapatkan pertolongan Rasulullah SAW.